Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda kreatif Tangsel. Episode kali ini gue sudah bersama seorang rockstar. Anak dari seorang rockstar juga, cuma bedanya bokapnya main gitar, ini main drum. Iya. Ya. Em, Kalau lu pernah jalan-jalan ke pasar modern BSD, di situ ada satu tempat makan yang temanya Jepang, yaitu namanya Teras Jepang. Salah satu ownernya adalah Excel Andaviar. Ya, halo, perkenalkan ya. Iya. Gue Excel, mungkin ada yang belum kenal. Gue Excel Daviar, gue dari Coklat. Jadi ya seperti yang tadi, kalau Om kayaknya nggak enak ya kalau di Iya. sini ya. Jadi bilangnya Mas Adam aja kali ya, Iya, atau Kakak maunya panggilnya. kakak aja kakak. Karena gue sama Kak Adam ini basically sudah berteman lebih dari 10 tahun. Jadi Iya. biasanya sih manggilnya Om. Tapi karena untuk menjaga ini biar nggak terlalu jatuh ya, Iya, jadi iya, manggilnya iya. Kakak aja hari ini. Saya kan masih muda lah, Masih muda ya? masih muda. Ah. Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. sehat ya. Sehat, Pandemi, Ah. manggung, Ya itu bagian sedihnya lah. Nggak kerasa kita udah mau 2 tahun mau ya. 2 tahun. Udah mau 2 tahun ya. Kalau dari segi kegiatan di musik memang sangat-sangat minim. Maksudnya apalagi kalau dari segi job ya bisa dibilang ya menurun hampir 100% lah. Hampir 100%. Cuman kalau dari kita anak-anak Coklat memang di luar dari manggung yang biasa kita ketemu di saat manggung, kita tetap cari kegiatan-kegiatan hanya untuk sekedar apa ya? Sekedar biar stay waras gitu loh. Nggak lupa sama musik lah Sama intinya musik. gitu. Tapi latihan tetap ada. Ya latihan sih jarang, karena latihan juga kemarin apalagi saat sekarang lagi PPKM itu kan studio kan tidak ada yang buka. Oh gitu. Nggak ada yang jadi paling sih kita lebih ke kumpul, itu pun lebih kayak ngerancang kita harus bikin apa. Jadi kita udah ada persiapan kayak ini, boleh nggak di spoiler ya? Iya. Boleh lah. Kita udah nyiapin ada lagu baru, kita udah nyiapin kayak ada konsep itu, tapi mungkin nanti akan baru bisa direalisasikannya setelah Beres ini semua. beres. Mudah-mudahan ini cepet beres. Tapi intinya di masa pandemi kayak gini, di band sendiri pun masih produktif lah ya. Ya, Walaupun harus. secara harus manggung nggak ada gitu. Karena kalau menurut gua, kalau kita sebagai tim ya di dalam hal apapun, itu mau di dalam band atau dalam hal apapun, kalau kitanya nggak menggerakkan diri kita, udah pasti ya akan kemana-mana pikiran. Jadi emang itu harus kita curahkan keluh kesah, atau kita lagi ya dengan segala keadaan ini kita harus mencari jalan untuk terus bergerak dan untuk terus bisa produktif, Oke. untuk waras. Gitarnya Papa udah lama nih kayaknya udah Wah sampai iya, bulukan. ini lihat nih tuh debunya luar biasa. Ini nih anak muda kreatif Tangsel, kalau lu lihat gitar ini udah otomatis udah kebayang siapa yang punya ini. Iya. Iya, Kang Ovi Rip, gitaris Riff, Ya, adalah bokapnya Excel sendiri. Lagi digadein ini di sini. Kak, ini ngomongin ke bisnis Kak. Kan selain bermusik, terus Kakak punya Excel ya, Excel punya resto yang namanya Teras Jepang. Teras Jepang. Teras Jepang. Jepang. Iya, Teras Jepang. Dan kabarnya itu malah dibikin pada saat pandemi awal-awal, betul nggak kayak gitu? Iya. Jadi mungkin kalau ini gue cerita dari Iya, ininya kali, dari apa awal mulanya si Teras Jepang itu seperti apa ya. Jadi dari sebelum pandemi itu sebenarnya di luar dari kesibukan musik, Ya. gue itu punya temen namanya Roni, dan dia itu gue itu bekerja untuk restoran pertamanya dia yang namanya adalah Toyofuku, itu ada di Ion. Oke. Hampir ada di semua Ion sih, ada di Ion Cakung, ada di BSD, di mana itu gue itu bertanggung jawab untuk sosial medianya. Oh. Jadi kayak untuk tempatnya desain tempatnya seperti apa, terus Kreatifnya lah ya. kreatifnya seperti apa, itu sudah berjalan selama 3 tahun sebelum pandemi. Oke. Dan di saat pandemi itu tuh Ion itu, mall itu tutup semua. Ya. Tidak boleh ada yang beroperasional sama sekali. Dan memang Roni itu partner gue itu orangnya memang apa ya, dia itu sangat-sangat concern dengan staff. Kasarnya dia menyayangi orang yang mau bekerja, dan dia menghargai orang yang mau bekerja. Jadi dia saat itu bahkan gue tidak ada motivasi ngapa-ngapain sama sekali, karena mungkin pas lagi awal-awal pandemi kakak tuh maksudnya secara tabungan masih ada, jadi kayak
belum mikir lah. Dan mikirnya juga bentar doang kali ini Ya mungkin gitu ya ya. nggak ada yang kebayang kan, Awal-awal gitu ya. paling sebulan 2 bulan gitu Ah. kan gue masih safe lah gitu. Iya. Jadi nggak kepikiran kayak, tapi dia itu udah yang stres banget. Maksudnya stres tuh ini staff saya gimana? Karena dia tidak mau sama sekali mengurangi staffnya. Di saat bulan kedua, bulan ketiga itu banyak perusahaan yang saya lihat di berita gitu ya, gue lihat di berita banyak yang kena PHK segala macam. Dia itu nggak mau mengurangi staffnya. Keren. Sampai akhirnya kita berpikir delivery. Kita sempat ngelakuin, kita coba delivery sendiri deh. Jadi ada beberapa staff yang coba pakai motor nganter-nganterin ke rumah gitu. Cuman ya itu memang pada saat itu tidak works lah. Maksudnya tapi tetap dijalanin hanya untuk mempertahankan staff. Sampai suatu hari adalah ceritanya teman menawarkan lahan di pasar modern. Lahan di pasar modern, dan kita di situ langsung tanpa berpikir terlalu panjang langsung kita ambil tempat itu. Tapi memang tempat itu awal mulanya juga Yakiniku. Dan sudah Japanese ya. Yakiniku, tapi kita sendiri belum pernah, terutama Roni ya, maksudnya tidak pernah nyobain berbisnis Yakiniku, karena awalnya masakan Jepang itu hanya masakan Jepang lainnya lah, ramen, gyoza dan lain-lain. Pas kita buka juga di awal buka itu, nah di situ barulah gue masuk. Maksudnya ayo Excel kita build sesuatu nih dengan harapan ya kita nggak muluk-muluk. Yang penting ada lapangan kerja untuk ngebagi kerja udah ada staff. ya. Jadi nggak ada ambisi untuk kayak kita harus bikin ini, kita konsepin benar-benar untuk ini bisa meledak, bla bla bla, nggak ada. Intinya adalah Roni itu hanya untuk membuka membuka teras Japan itu hanya untuk mempekerjakan staffnya yang supaya tidak kena PHK juga. Supaya tidak kena PHK. Jadi awal mulai dari situ, dan di 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu trafficnya tidak terlalu gimana lah ya. Bahkan bukan kadang-kadang, hampir setiap malam itu saya sama Roni itu makan makanan sendiri. Buat apa? Buat nambahin omset. Karena omset itu yang akan bisa kasarnya menggaji karyawan. Jadi di saat hari ini sepi, ya udahlah kita, dan setiap hari kita operasional, saya pun tiap hari gue ada di sana untuk melayani. Ikutan juga turun langsung ya. Ikut turun langsung, ikut melayani segala macam pokoknya. Tapi itu dalam rangka mempromosikan nih gue Excel, gue punya restoran, enggak, memang benar-benar untuk operasional aja. Okay. Untuk memberikan kasarnya memastikan bahwa pelayanannya benar lah. Gitu, karena basically kan staff-staff yang bekas itu tidak pernah direct langsung. Ya kan, kalau kayak kalian tahu makan makanan di mall itu kan kalian cuma ambil beli, menu, ambil, bawa ke meja, udah makan sendiri-sendiri gitu. Sedangkan mereka lebih ke produksi doang lah ya. Jadi untuk mereka bisa komunikasi dengan customer itu mereka belum bisa. Akhirnya gua sama Roni tuh yang nanya apa kabar gitu, kita gathering ke customer ya. Karena memang ya wajar lah, karena mereka biasa selama itu bekerja di Ion itu dengan sistem yang food court di mall gitu kan. Totalnya berapa karyawan tuh Kak? Lagi awal itu tuh 7 berikut dengan saya dan Roni. 7. Jadi basically 5 orang awal mulanya. Dan sekarang itu untuk di BSD itu udah sampai ke 12 orang. 12 orang. Dari 7 termasuk Roni sama Excel, sekarang udah sekitar 10-an ya? 12 ya? Iya, jadi melanjutin yang tadi, kenapa memang dari awal juga kebetulan gue juga bukan tipikal orang yang yakin dengan nama besar atau nama artis gitu. Dan gue juga tidak merasa nama gue besar juga gitu. Gue merasa ya gue musisi, tapi gue tidak boleh apa-apa itu semuanya mengandalkan nama. Bahkan kita pun Teras Japan itu tidak kepikiran untuk mengundang influencer. Kita bukannya tidak menghargai mereka, bukan, tapi karena saat itu pun kita berpikirnya untuk karyawan. Budgetnya untuk karyawan dulu semuanya. Jadi kita tidak mengundang influencer, kita tidak bayar endorse itu, kita tidak lakukan itu. Kita cuman pelayanan yang baik, memastikan makanannya benar apa segala macam, dan itu adalah keahliannya Roni memang gitu. Dan ternyata works. Dari mulai dikit-dikit ada satu yang datang dan dia mulai mungkin mulut ke mulut sampai akhirnya sampai hari ini. Jadi mulai datang ada YouTuber datang, mulai ada influencer datang, itu datang dengan sendirinya. Dan itu memang impact-nya sangat-sangat terasa gitu. Tapi memang itu bukan yang direncanakan dari awal, kita sengaja bayar mereka atau enggak. Jadi memang dimulai dari back to basic, bahwa restoran itu di zaman sekarang yang semuanya hanya berpikir udah sosial media, udah bayar influencer, ternyata memang kalau
kalau menurut gua yang bikin bisa akhirnya jadi sukses itu kembali ke basic adalah dengan pelayanan yang benar, kita ramah, kita menyenangkan banyak orang, ya sama kayak entertain lah, kita Iya. menyenangkan orang. Tapi sebenarnya dua 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 itu bisa digabungkan. Secara digital atau influencer dan Betul. lain-lain kan memang tetap berpengaruh impact-nya, jadi akhirnya sekarang Iya, jadi ramai banget kan. jadi Tapi ramai selain itu backbone-nya sendiri udah backbone-nya. dibenerin. Iya. Tapi sebelum ke teras Jepang nih Nah, Kak, sebelumnya kan pernah punya usaha juga namanya martabak rockstar. Martabak Rockstar. Gue dateng tuh waktu launching pas ulang tahun papa kan. Iya. Nah itu kenapa nggak works waktu itu? Iya, karena pada saat itu pun belum mateng dalam hal segala macamnya. Oh. Jadi waktu itu ya namanya apa ya? Pengen-pengenan punya-punyaan aja gitu loh, pengen punya-punyaan dan secara modal juga kan nggak besar gitu kan, akhirnya bikin. Tapi gua nggak pernah nengok, nggak pernah datengin, nggak pernah ngecek ini benar atau enggak, apa dilepas begitu saja gitu ya. Akhirnya itu eh, ya secara nggak langsung ya menyebabkan kebangkrutan itu. Berapa lama sih waktu itu? Cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan. 6 bulan udah tutup toko, pokoknya udah bangkrut lah udah. Padahal secara packaging udah keren tuh Kak. Iya, Udah keren banget itu secara udah packaging. packaging aja mahal banget, itu pakai piringan hitam. Beli bikin piringan hitam buat piring. Tapi ya Oke. gitulah. Gagal lah kalau itu. Gagal memang. total Tapi ya. gagal, tapi di situ ada pelajarannya lah, bahwa memang kalau usaha itu, apalagi kalau yang dimulai dari nol, memang nggak bisa sekedar hanya invest aja, mesti benar-benar dipelajari dari ditekuni gitu. Awal buka di sana kan benar-benar awal banget pandemi itu ya. Dan memang niatnya kan untuk mempekerjakan karyawan jangan sampai ter-PHK. Ya. Tapi perjalanan di awal-awal itu drop-dropnya banget tuh kayak gimana? Oh, maksudnya mungkin lebih Secara ke omset, secara perjuangannya kali traffic. Iya, perjuangannya. perjuangannya. Jadi seperti yang tadi udah diceritain di awal ya, bahwa kita di situ makan sendiri untuk nambahin omset. Jadi ada itu mungkin saat di awal-awal, karena memang kalau misalkan boleh disebut ya, kasarnya sehari masih under 1 juta lah saat itu. Sehari under 1 juta. Jadi sama sekali tidak menutupi biaya sewa dan segala macam gitu kan. Akhirnya ya kita makan sendiri untuk bisa menambah si omset si warung itu sendiri. Tapi memang kalau untuk ditanya kayak untuk strateginya untuk bisa sampai ke titik sekarang gitu ya, yang dimana gua nggak bilang kalau ini tuh adalah sukses yang sudah seperti gimana, tapi maksudnya peningkatannya sampai titik ini gitu ya. Jujur itu belajar dari step by step. Jadi gue juga memang bukan expert dalam bidang marketing. Gue juga bukan yang punya sukses dalam bidang F&B sebelumnya. Tapi yang gue pikirin satu adalah kembali lagi kemampuan ke pribadi juga, bahwa gue suka seni, gue suka gambar, gue suka apa. Intinya adalah how to make people happy. Itu dalam segala lini gitu loh, dalam dari mulai pelayanannya, dari mulai makanan yang kita serving, dan how to entertain gitu. Memang kadang-kadang saat itu ya hanya berpikirnya gimana caranya satu langkah lebih dari Kemarin. warung-warung sebelah. Oh, di warung sebelah. Oke. Oke, satu langkah lebih itu berarti secara tenda gue kasih desain yang benar. Ikonik, ya. Sampai ke setiap meja itu kalau diperhatiin tuh kita pokoknya selalu belajar, karena Roni juga orangnya tipikal pemikir juga gitu ya, kayak dia ini orang kalau nungguin pesanan tuh mereka Ngapain? nggak ada kerjaan gitu. Jadi kita pikir kayak sekarang di meja itu ada barcode-nya, kayak ada anime ini, ada barcode. Jadi orang tuh bisa nge-scan terus nonton. Oke. Bisa nge-scan terus nonton. Jadi ada hal kayak gitu tuh, kebetulan kita berdua itu orangnya mikir mulu gitu. Ngeliat lagi orang yang ini kayaknya Tora Bomber kalau dikasih doang kayak gitu kayak kurang menarik ya. Mikirnya jadi sampai akhirnya pakai ini dry ice. Ya. Pakai dry ice terus dikasih kartu bawahnya. Jadi kalau orang nggak sengaja ngebuka, ini sekalian juga nih kalau ada kalian ke teras Jepang coba ditengok-tengok kalau beli Tora Bomber itu sebenarnya di bawahnya itu ada hadiah. Oh, ada hadiah. Jadi kalau dibuka ada hadiah di situ, bisa dapat apa gitu loh. Jadi dari atensi ke detail gitu. Yang dimana bisa gue bilang di era sekarang itu orang itu berperang dalam sisi itu. Engagement Engagement. Ya. Di luar dari, karena kan kalau sosial media itu engagementnya tidak langsung ya, nggak direct gitu. Kita pakai perantara gitu loh. Sedangkan kita langsung di situ gue berpikir memang kita ini harus direct engagement. Gimana caranya staff itu punya komunikasi dengan, jadi segala macam yang dilakukan Teras Japan itu hanya untuk membangun komunikasi antara staff dan
customer. Pokoknya gimana cara customer itu terpuaskan, jika ada komplain atau apa itu bisa langsung kita tanggapi dengan baik. Jadi kalau secara strategi memang seperti yang tadi gue bilang, Teras Japan itu sangat-sangat basic. Jadi kita nggak berpikir terlalu jauh gitu, kita nggak berpikir kayak kita harus bikin iklan atau kita syuting dengan equipment yang gila-gila, tapi udah pokoknya pelayanan nomor satu, makanan nomor satu, makanan, kualitas. pelayanan, kualitas. Jadi dan Roni itu selalu bilang bahwa mengerjakan segala sesuatu itu harus dengan hati. Jadi akan sampai ke hati ya. Iya, kayak akhirnya memang itu kerjaannya seniman itu menggunakan hati. Kayak akhirnya gue pun ngebikin gambar, ngebikin apa tuh emang sangat-sangat invest ke situ sampai lupa waktu, sampai apa segala macam ngerancang segala itu. Karena kalau kita udah pakai hati tuh waktu tuh lupa. Ya, apalagi Jepang kan Excel Iya. emang dari dulu gila sama Jepang. Gila sama Jadi Jepang. Jadi memang emang ada hobinya, ada sangkut pautnya sama hobi. jodoh Ya. sih sebenarnya, ini benar-benar bisa dibilang kayak jodoh, kayak entah gimana kita bisa jadi partner dan Ya. itulah intinya. Ini pakai salah hati. satu hobi atau apa ya? Ya hobi ya. Salah satu hobi yang akhirnya jadi penghasilan. Jadi penghasilan kan. penghasilan. Awalnya hobi, dari dulu kan hobi banget Jepang kan. Ya hobi banget Jepang, dan sebenarnya di luar dari musik tuh gua tuh hobi ngulik. Jadi kayak ngulik Photoshop, ngulik kamera, ngulik apa yang sebelumnya memang hanya hobi untuk sendiri aja, nggak pernah kepikiran untuk jadi sebuah jadi bisa menghasilkan lah intinya. Sampai akhirnya sekarang kepake itu semuanya dari ngulik-ngulik dan hobi sebelumnya gitu. Iya, malah jadi kepake. Jadi seolah-olah tuh kayak sudah dipersiapkan gitu ya. Iya, disiapin. Secara nggak langsung tuh dipersiapkan gitu untuk nanti. Jadi padahal dulu tuh sebenarnya udah sempet kayak kepikiran kalau gua nggak ngerjain musik, ini gua mati sih kayaknya gitu. Jadi nggak kepikiran. Tapi gua nggak bilang thanks to corona, tapi akhirnya ternyata memang corona ini tuh awalnya seperti secara memaksa menggeser gue ke satu titik baru, tapi ternyata gue juga jadi disadarkan bahwa ternyata ada juga manfaatnya, sisi baiknya lah. Ternyata ada juga kolam lain atau ladang lain yang sebelumnya kalau nggak ada corona ini boro-boro mau gue samperin gitu. Oke. Kayak gitu. Iya. Ini salah satu juga nih sebetulnya Ruang Kreatif Tangsel ini juga hadir gara-gara corona, Kak. Jadi teman-teman yang ada di industri ekonomi kreatif lah kayak IO segala macam semuanya sama mati suri kan, sama kita satu frekuensi lah. Akhirnya kita bikin wadah ini supaya ya udahlah, nggak usah lagi kita salahin corona, nggak usah lagi salahin pemerintah, nggak usah salahin itu segala macam. Yuk kita coba cari orang-orang yang inspiratif yang ya contohnya Excel sendiri bahkan di momentum corona seperti itu bikin sesuatu yang akhirnya sekarang jadi gitu. Kalau sekarang total berapa? Cabang? Cabang sekarang dengan total itu ada 16. Ada 16 yang tadinya kita tuh pas awal buka franchise kita 10 gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya kita dengan segala momentum yang tepat gitu bisa dalam waktu berarti sekarang setahun lebih lah kita bisa. Setahun lebih jadi punya 16. Dan katanya waiting listnya ada. Itu hampir menembus 100 lah pokoknya. Edan. Tapi itu, ya gitu, tapi keren juga sih, maksudnya kayak memang bener ya, maksudnya kayak kita entah di Tangsel atau dimanapun gitu ya. Tapi memang akhirnya yang bikin kita bisa survive itu memang kita harus berada di lingkungan yang positif, yang tidak menyalahkan gitu. Kalau kita mencari teman yang juga menyalahkan ya kita akan terus diam di situ. Gitu aja. Kita harus cari teman yang memang mau gerak. Yang secara nggak langsung alhamdulillah juga bahwa gue masih dikelilingi oleh teman-teman yang tidak hanya menyalahkan tapi terus berpikir ke depan gitu. Terus kalau bicara omset nih Kak, boleh ya? Ya boleh. Bicara omset nih, kita ngomongin BSD aja lah, nggak usah ke 16-16-nya. Kalau diomongin ke 16-16-nya susah ngitungnya nanti kan. Yang di BSD sendiri pernah nembus paling besar berapa dan kapan? Tapi ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi maksudnya memang ini gua nggak tahu buat orang lain mungkin kecil, buat orang lain mungkin segitu besar. Jadi ini hanya bagi gua sendiri itu achievement. Pasti ada brand-brand lain yang udah bisa lebih. Cuman bagi gue ini achievement bahwa untuk warung tenda dalam sehari bisa nge-achieve itu pernah tembus lewat dari 20 juta ya. dalam dan sebulan berarti average
nyampe 600-an. Pernah tembus? Hampir lah, Hampir tembus. hampir. Iya, maksudnya tujuannya sih bukan untuk apa-apa. Maksudnya ternyata masih ada peluang itu loh Masih di ada peluang saat itu. Covid dan ternyata bisnis apapun lah, terutama kan kalau Excel di kuliner. Di kuliner itu ternyata orang masih bisa kok dagang, maksudnya masih bisa berjualan, masih bisa menghasilkan yang di luar ekspektasi malah. Iya. Nggak ada target segitu kan awalnya. Nggak Nggak ada sama target sekali gitu. ya. Dan ya kembali juga makasih juga buat teman-teman mungkin yang pernah datang ke Teras Japan ya. Kasarnya gue nggak pernah lupa bersyukur gitu ya, dan gue juga nggak pernah melupakan bahwa ya gue bisa survive dan bisa sampai sini agak karena kalian yang setia ya. Mudah-mudahan sih kita terus ngejaga kualitas ya, itu bukan untuk apa-apa tapi ya untuk bisa memuaskan customer sih, intinya kayak gitu. Tapi kalau testimoni customer yang datang balik lagi atau udah jadi pelanggan, katanya alasannya apa, Kak? Kalau awalnya sih mereka sih ngerasa nyaman ada di situ ya. Malah sekarang itu semenjak rame gitu, semenjak banyak orang itu, malah yang awal-awal banget tuh udah nggak sering kali datang. Oh gitu. Kalau dulu tuh lagi awal-awal masih sepi-sepi gitu tuh ada yang seminggu tuh bisa 4 kali datang ke toko gitu loh. Kayak ngobrol-ngobrol sama kita gitu, ngobrol sama Roni, ngobrol sama gua gitu ya. Jadi memang makan tapi sambil cerita-cerita. Kalau sekarang memang keadaannya karena sudah mulai kasarnya penuh gitu ya. Jadi ya tapi repeater masih ada gitu. Cuman mungkin itu juga yang menjadi concern kita saat ini. Memang kita lagi berpikir gimana caranya meskipun dalam keadaan yang hektik, yang rame gitu, kita masih bisa melayani dengan kualitas yang sama gitu. Ya, itu sih itu tantangannya sekarang kayak gitu. Karena kalau bikin rame itu gampang, tapi mempertahankan rame itu yang mempertahankan susah. Terus kayak staff juga kalau yang dulunya lagi belum terlalu ramai kan bisa pelan-pelan, kosong kan hektik, mereka juga lelah kan. Jadi untuk menjaga mood mereka, untuk tetap untuk tidak berantem di belakang. Kalau dulu awal rame di belakang udah teriak-teriakan kayak wah ini mana ini, wah udah kayak Hell's Kitchen lah. Kalau pernah nonton Hell's Kitchen tuh udah begitu tuh, udah marah-marahnya di belakang. Tapi ya sekarang udah semakin solid lah kalau staff. Tapi itu tetap juga dengan tangan-tangan Excel dan Mas Roni. Terutama Roni ini inspirasi juga bahwa gue belum pernah ketemu orang ya, maksudnya seperti Roni yang memang di luar dari Teras Japan, bisnis dia yang lain, Taifuku pun cabangnya udah banyak gitu, udah di semua yang ada, tapi dia benar-benar masih setiap hari itu datang ke toko. Monitoring. Hanya nggak cuma monitoring, bahkan dia juga di saat dia ngeliat staffnya ada yang tidak maksudnya bukan salah ya, maksudnya sedang tidak kepegang nih, dia turun. Bahkan gue pun saat itu pun begitu, saat rame gue di situ sapu-sapu, gue di situ apapun yang bisa gue lakuin ya gue lakuin di saat itu. Keren kayak gitu. Iya, dari 16 itu kan di pasar modern BSD lah yang paling besar omset segala macam, atau enggak, atau ada? Gue nggak bisa bilang itu paling besar sih, cuman maksudnya memang karena BSD itu pertama aja BSD itu pertama, tapi sekarang ada cabang yang ya gue nggak bisa nyebutin ya, tapi ada 3 lebih cabang yang omsetnya sudah hampir imbang dengan BSD. Oke. Iya, maksudnya kan Tangsel tuh banyak kuliner tuh. Ya kenapa milih itu? Karena selain momentum karena ada yang menjual waktu itu, selain momentum karena mau mempertahankan staff. Kenapa akhirnya memilih di daerah Tangsel gitu? Kalau itu memang bukan hal yang distrategikan. Oke. Jadi memang secara kebetulan, secara rezekinya tepat. Jadi kita pun sampai saat ini masih punya, ya ini mungkin belief di luar dari belief agama gitu ya. Ini tempat bawa hoki nih gitu. Ada ngerasa begitu karena kan kita seperti yang tadi cerita gue di awal, kita nggak ada rencana buka, tiba-tiba ada orang mau ini saya mau handover, masih punya sewa sekian bulan, ya udah kita ambil hanya untuk mempekerjakan staff gitu loh. Tapi mungkin yang jadi keyakinan juga bahwa Teras Japan itu kita mulai itu untuk apa ya, membantu juga orang gitu loh, bahwa kita itu membuka Teras Japan di awal itu bukan untuk mencari peruntungan, terutama Roni ya, karena basically secara main foundernya dia gitu, dia yang punya pemikiran pertama tuh bahwa saya tidak boleh mem-PHK staff-staff saya gitu. Jadi itu udah niat yang mulia, yang mungkin karena itu kita akhirnya sama Allah dikasih rezekinya gitu. Itu keren tuh. Niat baik
akhirnya jadi sesuatu yang baik juga. Yang baik juga. Gitu. Dan jadi malah nggak terduga baliknya. Nggak terduga. Kita Sampai 16. sampai 16. Nggak muluk-muluk, pokoknya cuma buat kerja doang. Udah, Iya. cuma buat Luar kerja biasa. doang. Gitu. Bisa dihitung Kayak 2 tahun tangan, ini nggak pokoknya nyampe 2 tahun. udah setahun setengah belum segini kayaknya. Makanya tadi pada debuan. Sedih. Kasihan ya.